Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, mari kita melanjutkan bacaan kita minggu lalu. Dari ayat 33 hari ini kita membahas ayat 34 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikah isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk gelombang kafir. Pada ayat sebelumnya, malaikat seolah-olah memandang enteng manusia, karena manusia itu pendatang baru dan memiliki kebiasaan perusak alam dan melakukan pertumpahan darah, membandingkan diri malaikat yang selalu bertasbih, bertakdis kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa aku lebih tahu daripada kalian. Setelah Allah memberikan pengetahuan, mengajarkan asma kullaha, nama-nama, kita sudah bahas minggu lalu apa yang dimaksud al-asma. Maka Adam itu menjadi sangat hebat. Lalu Allah diminta mengajarkan kepada malaikat apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah langsung kepadanya. Setelah diajarkan malaikat, setelah diajarkan oleh Adam, maka Adam alaihissalam menjelaskan apa-apa yang telah dijelaskan oleh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat bahwa Adam itu menjadi pengajar para malaikat. Maka sebagai guru, tentu murid harus respect kepada gurunya. Nah, inilah dijelaskan pada ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan malaikat di sini, Bapak? Apa yang dimaksud malaikat kita sudah pernah bahas. Apa yang dimaksud sujud? Bagaimana caranya malaikat sujud? Semua ciptaan Allah sujud kepada Allah. Bagaimana caranya pohon sujud kepada Allah? Apakah harus mematahkan batangnya dengan secara khusyuk sujud? Bagaimana caranya binatang sujud? Bagaimana sungai sujud? Kalau semuanya itu sujud, kita akan jelaskan. Siapa yang dimaksud iblis? Dan kenapa iblis tidak mau sujud? Dan siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Wa kana minal kafirin. Bapak Ibu sekalian, kita lihat makna sujud malaikat kepada Adam. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa pertama sujud kepada Adam, ya, itu lebih merupakan arah kiblat, ya. Jadi dia menghadap ke Adam tetapi tetap menyembah Allah. Jadi kita tidak menyembah kiblat, kita tidak menyembah batu tembok segi 4 di Mekah,
itu hanya kiblat. Jadi malaikat itu menjadikan Adam itu sebagai kiblatnya, tetapi tetap yang disembah adalah Allah. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, sujud di sini adalah penghormatan dan pemuliaan takzim terhadap Adam, karena Adam telah mengajarkan nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang murid hormat terhadap gurunya, di sini diistilahkan sujud. Fasjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat sujud sebagai ta'zim terhadap gurunya yang telah mengajarkan asma yang Allah tidak pernah ajarkan sebelumnya kepada malaikat. Manusia lah yang mengajarkan al-asma itu kepada malaikat. Yang ketiga, sujud dalam arti ketundukan, al-inqiyad wal khudu, yang merupakan makna asal kata sujud itu adalah bahasa Arab. Ya, jadi respect itu sujud. Ya. Jadi banyak sekali orang yang dipandang enteng sebelumnya, tetapi belakangan ternyata menyimpan rahasia besar, kekuatan hebat, maka membuat orang itu kagum, takjub, dan juga respect. Nah, itu yang disebut dengan sujud. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan sujud setelah ruh ditiupkan ke dalam tubuh Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu masih daging menumpang lah. Enggak ada sujud di situ. Setelah setelah daging menumpang itu ditaruh nyawa, bergerak-gerak sedikit, masih kurang dari 120 hari, belum ada sujud di situ. Nanti manusia itu menjadi sempurna manusia kalau sudah berjumlah 120 hari di rahim ibu. Karena peniupan roh itu terjadi pada tahun atau pada hari yang ke-120 dari manusia itu di rahim ibu. Makanya itu menurut Abu Hanifah, salah satu imam mazhab yang keempat itu, orang yang menggugurkan kandungan pada usia 120 hari ke bawah, maka itu tidak termasuk membunuh manusia. Karena belum masuk kategori manusia. Masih ya kayak hewan. Hewan itu punya badan, punya nyawa, tapi tidak punya roh. Jadi sama dengan membunuh binatang. Tapi kalau 120 hari ke atas, sama dengan membunuh manusia, maka bagaimana hukumnya membunuh anak manusia itu ya harus dikisas itu ya. Nah, karena usia ke-120 itu ditiupkan roh ke dalam diri janin itu sendiri dalam ibu ya. Itulah yang disebut dengan manusia sempurna. Itu bisa kita lihat dalam surah Shad ayat 71 dan 72. Namun tafsir lain memiliki penafsiran berbeda, ya, yaitu kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pandangan Sufi tentang sujudnya malaikat nih? Salah seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal, Al-Kashani, ya, menyebutkan bahwa sujud adalah bentuk kerendahan, keterkaitan, dan kepasrahan pada malaikat kepada Adam. Dia, ya kalau misalnya seorang pimpinan, dia pasrah kepada pimpinannya, dia sami'na wa ta'na, apapun yang dikehendaki pimpinan dia lakukan, itulah, maka itu malaikat itu memfasilitasi Adam. Jadi Adam itu dikawal oleh 4 makhluk spiritual. Ada 2 malaikat, ada 2 jin. Bertengger di bahu kanan, itu Raqib dengan ada jin. 1. Ratid bertengger di bahu kiri, ditambah jin juga. Tapi jin yang negatif juga. Ya. Jadi setiap orang di antara kita ini dikawal makhluk spiritual 4 sosok tuh. Makanya itu saya pernah jelaskan Bapak Ibu, selama kita masih punya nyawa, tidak akan pernah ada binatang-binatang tanah, serangga-serangga atau cacing mau menembus diri kita. Coba kalau anak-anak kita berkemah di lapangan terbuka, tidur di situ, beralaskan tikar plastik. Nggak ada cacing yang mengerumuni itu.
nggak ada semut juga. Kenapa? Karena di situ ada penjaganya. Hei, saya masih ada di sini. Aku adalah malaikat rakib, ratid, ditambah 2 jin juga. Nah, tapi begitu kita menjadi mayat, coba baringkan mayat itu di lapangan terbuka, cacing itu, semut itu mengerumuninya tuh. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi penjaganya kan. Seandainya ada mayat seandainya ada orang dikubur hidup-hidup, selama masih ada nyawanya, cacing itu menonton di dinding liang lahatnya itu. Kita nggak berani. Tuh masih ada tuh malaikat tuh. Awas loh ya, saya masih ada di sini. Tapi begitu nyawanya hilang, malaikatnya pun juga kabur. Disitulah berlomba-lomba cacing dan binatang tanah itu menyerbu mayat-mayat itu. Nah itu satu bukti kebenaran bahwa memang, coba kalau kita tidur Bapak Ibu, yang paling nikmat itu, dicium oleh semut itu, asam-asam manis tuh ya, isi telinga itu. Ada isinya telinga kan, basa-basa lembab itu. Hidung tuh. Kenapa nggak ada semut mengerumuni? Padahal dia cium jarak 5 meter itu dia bisa mencium ada makanan empuk di situ. Ada penjaganya kita. Jadi menurut Al-Kashani, sujud adalah bentuk kerendahan, keterikatan, dan kepasrahan pada malaikat kepada Adam. Malaikat saja sujud, apalagi yang lain-lain. Menurut Ibnu Arabi, Adam sebagai khalifah dan guru sekaligus diperintahkan Allah untuk mengajarkan hakikat kepada para malaikat. Jadi sujud kepada Adam oleh para malaikat adalah penghormatan sebagaimana layaknya murid kepada gurunya. Bukan penyembahan. Jadi kita mencium tangan guru, mencium orang tua. Bahkan kalau perlu sujud di kakinya ibu, itu bukan menyembah ibu sebagai Tuhan, tapi kita hormat kepada ibu atau guru. Malaikat tetap penyembah Allah. Ya. Cuman respeknya kepada Adam sebagai gurunya, dia juga sujud dalam arti penghormatan terhadap kehebatan Adam, tapi bukan sebagai Tuhan. Ibnu Ajibah juga salah seorang ulama pengarang tafsir Al-Bahrul Madid itu ya, menyatakan bahwa jika ruh telah sempurna dan kemuliaannya aktual, segala makhluk akan tunduk kepada ruh. Ya, disebut sebagai ruhku, mirruhi, menjadi sebab keistimewaan Adam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibnu Ajibah itu selalu mengatakan begini, ada unsur suci di dalam diri Adam yang juga diwarisi anak cucunya. Ada yang disebut dengan roh. Roh itu bukan makhluk, tapi unsurnya sang dia masuk ke dalam diri Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu ada ayat lain. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu ayat lain. Jadi memang betul malaikat itu sujud kepada Adam karena ada unsur suci ya yang disebut unsur ketiga. Dalam surah Al-Mu'minun disebut khalqan akhar. Ada ayatnya kan, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kashawna idama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi setelah menjadi janin, ada daging, ada tulang, tadinya dari darah ya, kemudian ditiupkan nyawa, ditiupkan roh, maka itulah yang disebut unsur ketiga. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami ciptakan unsur ketiga dalam diri Adam, dari dalam diri anak cucu Adam itulah disebut dengan roh, unsur ketiga. Jadi lain roh, lain nyawa, lain badan Bapak Ibu. Manusia itu bukan hanya 2 unsur, ada unsur lahir batin, ada unsur jasad dan roh. Manusia itu dalam Al-Quran itu ada 3 macam unsurnya. Unsur badan, ya, unsur nyawa, dan unsur roh. Lain nyawa, lain roh. Binatang punya roh, binatang punya nyawa. Tumbuh-tumbuhan juga punya nyawa. Binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Malaikat pun juga tidak punya roh. Jin tidak punya roh.
Satu-satunya yang punya roh itu adalah manusia. Roh itu dari mana? Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan roh itu ke dalam diri Adam. Berarti coba kita lihat kalau baca Quran asli, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku, bukan roh ciptaanku. Baca Kementerian Agama terjemahannya dan terjemahan berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua diterjemahkan itu lalu aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Jadi baca terjemahan roh itu makhluk. Tapi baca Al-Qur'annya aslinya itu roh itu bukan makhluk. Tapi rohnya Tuhan yang ditiupkan masuk ke dalam diri Adam. Itulah yang membuat semuanya sujud. Illa iblisa, nanti kita bahas. Nah, kenapa iblis menolak di sini? Topik penting lainnya adalah siapa iblis itu sebetulnya. Jadi iblis itu pada mulanya nama aslinya itu adalah Azazil dari kata izzah, mulia. Imamnya para malaikat. Paling taat beribadah tuh. Tapi mulai terlempar ketika disuruh sujud nggak mau. Mungkin karena merasa dirinya ahli ibadah disuruh sujud nggak mau. Tapi malaikat tetap sujud. Nah, ada yang mengatakan iblis itu jenis malaikat, tapi spesiesnya lain. Ada yang mengatakan malaikat itu jin, tapi jin itu ada jin kafir, tokohnya adalah iblis, ada jin muslim juga. Jadi beberapa nabi yang mengadopsi, memelihara jin. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Itu kan ada jin piaraannya itu. Nabi Muhammad juga punya jin piaraan. Tapi kita dianjurkan gak usahlah memelihara jin. Pemeliharaannya susah. Bisa berbahaya kalau kita nggak tahu. At-Tabari lebih condong kepada pandangan pertama dengan alasan bahwa dalam bahasa Arab, jin artinya dari akar kata janana, jin, tersembunyi. Segala sesuatu yang tersembunyi itu biasa disebut dengan jin. Maka itu janin disebut jin karena tersembunyi di rahim ibu. Ya. Jannah disebut tersembunyi karena gundulan tanah itu ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Maka itu taman surga. Taman-taman itu menutupi gundulan tanah. Ya. Majnun, gila. Karena akal normalnya ditutupi oleh akal tidak normalnya. Jadi semua akar kata jin, janana itu adalah tersembunyi. Nah, identitas dan penolakan iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Ya, ada yang mengatakan justru iblis itu bertauhid. Dia nggak mau sujud selain kepada Allah. Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ngapain harus sujud kepada Adam? Adam bukan Tuhan. Nah, ada lagi mengatakan tidak. Iblis tidak sujud kepada Adam itu karena iblis itu sombong. Ada ayatnya kan? Ya. Aku diciptakan dari api. Halaqtu minan nar wa halaqtahu min tin. Manusia diciptakan dari tanah yang jorok. Enggak pantas. Aku lebih bersih, lebih hebat. Ya. Tetapi ya lain tanah, lain api. Kalau kita lihat dari unsur kimia, lebih kaya unsur kimianya tanah daripada api. Jadi tanah itu bersih. Tanah itu bahkan disebutkan masjid, al-ardu masjidun. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kesombongan dan penolakan iblis berasal daripada kesalahpahaman tentang keunggulan asal penciptaan. Api dibandingkan dengan tanah. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Maka itu tidak pantas api sujud kepada tanah. Bukan persoalan tanah, tetapi ini persoalan substansi. Ada substansi yang ditaruh di dalam Adam, tidak ada pada makhluk lain termasuk iblis dan malaikat. Iblis tidak sujud, malaikat yang pintar maka dia sujud. Tafsir terhadap kekhalifahan iblis. Nah, kekafiran iblis maksudnya. Apakah iblis itu kafir? Muhammad Abdu menyatakan ada urutan sebab akibat. Jadi kekafiran itu disebabkan karena kesombongan dan penolakan. Ada namanya kufur nikmat, dikasih harta, kekuasaan, materi, tapi dia nggak gunakan untuk beribadah, itu kufur nikmat.
Jadi dalam Islam itu, dalam Al-Quran ada 9 jenis kafir. Hati-hati Bapak Ibu. Kafir itu ada orang KTP-nya Islam tapi kafir. Ada orang setiap hari ke masjid, tidak setiap hari ke masjid, ke sholat beribadah, tapi kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat itu adalah diancam siksaan juga. Orang zalim kafir, orang musyrik kafir, murtad kafir, dosa besar kafir, pembohong kafir. Ya, itu disebut kafir semua dalam Al-Quran itu. Tapi kita menyempitkan pengertian kafir ini sekarang ini adalah orang tidak percaya kepada Allah, ateis gitu ya. Musyrik juga kafir dalam Al-Quran itu. Kemudian Muhammad Abdu menyatakan bahwa urutan itu tadi seperti itu. Kekafiran itu muncul kalau mulai ada kesombongan dan penolakan. Kekafiran iblis menunjukkan tertutupnya hati dari hidayah. Kafar artinya tertutup. Ya. Jadi kafar berarti penolakan. Ya mirip-mirip pengertiannya dengan haram ya. Haram itu juga ada unsur ketertutupan. Halal halayahilul. Halal itu artinya ada benang kusut tapi berhasil kita urai, itu halal namanya itu. Tersingkap atau terurai, nah itu disebut halal. Kalau sebaliknya itu haram, tertutup. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, identitas dan penolakan iblis itu karena kesombongan, itu yang paling utama itu. Bukan karena tauhid. Malaikat kurang apa, tetapi tetap sujud kepada Adam. Tafsir Sufi tentang kekafiran iblis nih. Menurut Ibnu Arabi, iblis kafir karena menutupi jalan kebenaran bagi hamba-hamba Allah. Bukan karena keangkuhannya. Enggak ada musuhnya Allah. Jadi seringkali kita mengatakan iblis itu musuhnya Allah. Apa masuk akal ada musuhnya Allah? Enggak ada musuhnya Allah. Siapa yang berani memusuhi Allah? Penciptanya. Iblis diciptakan untuk berbeda dengan kehendak umum Allah. Itu saya pernah jelaskan pada ayat sebelumnya bahwa iblis itu juga adalah Asmaul Husna. Nabi Musa juga itu Asmaul Husna. Iblis memanifestasikan Al-Mudil. Allah Maha menyesatkan. Kalau tidak ada orang tersesat, tidak ada makhluknya tersesat, percuma dong namanya Allah Maha menyesatkan kalau nggak ada buktinya, nggak ada contohnya. Makanya itu Siti Asya sayang terhadap suaminya walaupun Fir'aun, karena menganggap Fir'aun itu juga Asmaul Husna. Fir'aun itu juga wajah Allah juga, wajah Asmaul Husna juga. Tapi kebalikan daripada Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Buktinya Allah Maha memberi petunjuk, ada Nabi Musa, anak angkatnya Siti Asya, yaitu Musa. Sama-sama Asmaul Husna. Nabi Musa mewarisi Al-Hadi, Fir'aun mewarisi Al-Mudil. Al-Mudil dan Al-Hadi bertolak belakang. Satu yang diberi petunjuk, satu yang tersesatkan. Tapi tidak mungkin bisa disebut Allah Maha Pemberi Petunjuk kalau tidak ada buktinya pemberi petunjuk. Buktinya adalah Nabi Musa. Jadi tumbalnya Al-Hadi ialah Nabi Musa, tumbalnya Al-Mudil Maha menyesatkan ialah Fir'aun. Itulah sebabnya mengapa Siti Asya dianggap sebagai contoh orang yang paling beriman. Ya kan? Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imrata Fir'aun. Aku mencontohkan orang yang paling beriman itu istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak membedakan antara Fir'aun dengan Musa. Dua-duanya dia cintai. Jadi kalau kita hanya mencintai kenikmatan, membenci penderitaan, maka belum termasuk orang paling beriman. Jadi kalau orang beriman itu antara penderitaan dan kenikmatan itu sudah menyatu. Seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ya. Hari ini kita ketawa, besok menangis, biasa itu. Itu satu mata uang, tapi mempunyai dua wajah yang sama, berbeda. Jadi kalau kita bisa mengambil etibar terhadap contoh orang beriman, yaitu
Siti Asia ya, alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian kita perlu memperhatikan ma'rifah kita di sini. Kalau kita melihat orang yang jahat, atau kalau ibu punya suami yang jahat, jelek, keras, alhamdulillah. Untung ada suamiku menjadi tumbal daripada al-mudil. Anaknya anak soleh, alhamdulillah. Ada juga anakku yang menjadi tumbal daripada al-hadi. Allah Maha Pemberi petunjuk. Jadi kanan kiri di mana-mana wajah Tuhan. Fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, kata Quran. Kemanapun menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Jadi iblis itu wajah Tuhan juga. Malaikat itu wajah Tuhan juga. Cuma ada wajahnya mewakili al-mudil, maha menyesatkan. Buktinya iblis tersesat. Ada juga Asmaul Husna al-hadi, maha pemberi petunjuk, malaikat. Maka itu malaikat sujud. Sebaliknya iblis membangkang, nggak mau sujud. Dia sombong. Nah, mari kita menjadi pewaris daripada malaikat. Jangan jadi ahli warisnya iblis. Kalau mau masuk surga, insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlunya kita mengkaji secara mendalam ayat demi ayat. Karena kalau kita baca terjemahannya saja, rahasia seperti ini nggak muncul. Itu menurut Ibnu Arabi. Al-Qushairi, penolakan sujud adalah ekspresi jiwa. Nafsun itu amarah itu ya. Bukan hati. Qalbun itu cenderung kepada yang positif. Dalam ilmu Tuhan, iblis itu sudah termasuk golongan kafir karena mengikuti nafsnya. Malaikat itu atau Adam itu mengikuti qalbnya. Jadi ada nurani, ada nafsu di situ. Al-Kashani, iblis itu adalah simbol daripada daya wahm. Wahmun apa itu? Estimation, prediksi di dalam diri manusia. Yang tidak mampu memahami makna abstrak dan tunduk kepada pengetahuan formal saja, maka terlahir dari alam bawah sadarnya, ya, malakut bumi, bukan dari malaikat yang langit yang rasional. Jadi maksudnya begini, menurut Al-Kashani, manusia itu memiliki daya waham, estimasi, mirip dengan divine knowledge ya, istilahnya itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan setir. Apakah membanting kanan masuk surga atau membanting kiri arahnya neraka. Jalan masuk ke surga itu berkelok dan gelap. Tapi jalan menuju neraka itu terang benderang dan lurus. Tapi ujungnya neraka. Hati-hati. Jadi kalau kita suka cari yang enak-enak, biasanya itu ujungnya neraka. Apalagi yang haram. Zina. Ya. Jangan ada yang mengatakan, kenapa kok yang enak-enak dilarang? Zina haram. Kenapa yang berat-berat diwajibkan kayak puasa? Ya itu tadi contohnya itu. Jalan menuju surga itu berkelok mendaki, jalan menuju neraka itu lurus dan terang. Hati-hati. Jadi jangan sampai nanti kita dikena ujian, merintih. Padahal itu sesungguhnya adalah jalan kita menuju surga. Jangan sombong kalau ditunjuki jalan yang mewah. Jangan sampai nanti ujungnya adalah neraka. Inilah Bapak Ibu sekalian, rahasia yang tersimpan di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ini. Saya ulangi bahwa kesimpulannya, sujud malaikat kepada Allah, kepada Adam itu adalah bentuk penghormatan, pengakuan keutamaan, dan ketundukan kepada ruh suci dalam diri manusia, bukan penyembahan. Iblis menolak sujud karena kesombongannya yang bersumber daripada kekeliruan epistemologis. Dia menganggap dirinya tuh api lebih hebat daripada tanah yang jorok. Padahal sebaliknya, tanah itu justru lebih baik. Dan manusia itu Adam dimuliakan itu karena memiliki roh. Jadi kemuliaan manusia itu bukan karena sekolahnya, bukan bangsawannya. Inna akramakum minallahi atqakum. Tapi siapa yang mampu menuruti nuraninya, maka itu akan menjadi orang yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya, yang paling hina ialah orang yang paling tidak bertakwa. Ya,
Siapa yang bertakwa? Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya yang gaib. Kalau ada orang tidak mau percaya yang gaib, tidak ada kehidupan sesudah mati, maka itu kebalikan dari takwa. Wa yaqimunas shalah, kalau ada orang enggak mau salat, berarti dia ya kafir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kalau tidak mau memberikan sedikit hartanya untuk orang lain, maka itu juga bisa diartikan tidak bertakwa alias kafir. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Ya, itu semuanya kriteria ketakwaan yang mampu membelanjakan hartanya di longgarnya maupun di sempitnya, ya, dalam keadaan apapun selalu berbakti, memberikan jasanya kepada orang lain, itu yang dimaksud dengan orang bertakwa. Mengendalikan diri, wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas, menjadi pemaaf terhadap orang-orang lain, ya. Tidak ada dendam yang tersimpan dalam hatinya, tidak ada dendam yang bermalam dalam pikiran dan hatinya, maka itu orang yang bertakwa. Nah, itu pengikut-pengikut malaikat. Tapi kalau ada orang yang ingkar terhadap itu semuanya, pengikut-pengikut iblis. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian, pada pertemuan kita akan datang, kita akan pindah kepada ayat yang ke-35 dan 36 surah Al-Baqarah ini. Semoga Allah berkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.